Bowo harusnya lenyap dari dunia ini. Nggak seperti itu, Mbak. Aku nggak peduli. Yola, Mbak Intan, Mbak. Ya lepasin, gak usah aku cabut. Enggak. Istighfar, Mbak. Yang bawa aku ini. Kamu nggak apa-apa. Orang-orang kayak dia sama Bowo, orang-orang seraka harusnya gak ada di dunia ini. Mereka udah bunuh anak aku. Ini Malik, makasih ya. Kalau nggak ada kalian, aku nggak tahu gimana tadi. Nick, apa kamu mau laporin ke polisi atas perbuatan Intan tadi? Karena kali ini dia udah terlalu keterlaluan. Kalau misalnya kamu mau buat laporan, insya Allah kami akan menjadi saksi. Nggak perlu makasih ya. Aku paham betul. Dia ngelakuin ini semua karena dia pasti terpukul atas kehilangan anaknya. Dan apa yang dilakuin tadi itu balasan dia atas perbuatan Mas Bowo tadi. Sumpah, aku bingung harus gimana sekarang. Aku harus ngomong sama Mas Bowo untuk sudahin masalah ini, tapi aku bingung ini. Di satu sisi aku nggak mau jadi istri durhaka, aku mau jadi istri yang soleha yang dengerin apa kata suami. Masya Allah, kamu tuh masih baik ya Mbak. Kamu masih mikirin mereka. Malik, makasih ya. Kamu udah nganterin aku, udah nolongin aku juga. Kamu sama ini tuh benar-benar baik deh. Sama-sama, Nick. Oh, kurang ajar. Udah dong, apa-apaan sih Mas? Apa-apaan? Berani-beraninya kalian selingkuh. Bahkan di tempat terang kayak begini. Azim nggak kayak gitu, Mas. Mas, udah Mas. Malik, mending kamu pulang aja. Maaf ya atas kegaduhan malam ini. Sekali lagi makasih ya. Udah Mas, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik! Hei! Mas, bisa nggak sih kamu itu berpikir positif sedikit aja? Malik sama Aini itu nolongin aku tadi. Malik nggak sendirian kok. Kamu percaya sama aku, Mas? Allah, mana aku tahu. Bisa aja kamu cari alasan. Aku tadi tuh di jalan ketemu Mbak Intan. Terus Mbak Intan tuh ngelampiasin emosinya sama aku. Terus aku dikeroyok sama dia. Untungnya ada Aini sama Malik yang nolongin aku. Kalau nggak ada mereka gimana? Kamu percaya dong sedikit sama aku, Mas? Intan. Ngajar. Berani-beraninya bikin gara-gara dia. Aku harus kasih perhitungan. Mas udah, Mas udah. Mas udah dong, Mas. Jangan tahan aku. Kalau masuk. Enggak. Kalau enggak, kamu yang aku hajar. Mau? Enggak, Mas. Udah masuk. Tahan. Mau apa kamu? Dasar perempuan gak tahu diri. Karena udah aku peringatin. Kalau kamu masih bikin kacau keluarga aku, kamu akan nyusul anak kamu. Saya mau minta tolong supaya toko kelontong saya laris, Mbak. Saya nggak mau toko yang udah saya bangun selama ini kalah saing, Mbak, sama toko tetangga saya, Mbak. Namanya Intan. Tokonya cuma sepetak. Jadi kamu datang ke sini mau cari penglaris dan melemahkan toko pesaing kamu. Tapi jalan itu ada syaratnya.
Kalau untuk syarat pasti saya lakukan, Mbak. Yang penting toko saya laris dan saya cepat kaya, Mbak. Kamu harus menumbalkan satu nyawa manusia dari pesaing kamu itu. Maaf, Mbak. Maaf. Kenapa nggak sekalian nyawa pesaing saya, Mbak? Intan. Jangan. Karena penglaris itu sifatnya ada melemahkan dan ada melemahkan. Jadi kalau pesaingmu ditumbalkan, tokonya tidak akan ada kekuatan. Dan toko kamu tidak akan dahsyat. Baik, Mbak. Halo adik manis. Halo Om. Lagi mainan ya? Iya. Om punya sesuatu yang manis-manis buat kamu. Mau? Mau? Ya, tutup mata. Ntar hitungan ketiga baru buka ya. Iya. Bentar. 1, 2, 3. Wow. Makasih Om. Ina kamu di mana? Sebentar ya, Dek. Iya Om. Astaga Ina, Mama kan udah bilang sama kamu. Jangan main sendirian, tungguin Mama. Mama sih lama banget. Loh, itu permen kamu dapat dari mana? Dari Om Baik. Tapi Om Baiknya udah hilang. Om baik. Hah? Ina, Mama berapa kali bilang sama kamu kalau dikasih makanan itu tuh jangan diambil. Gak boleh kamu ambil makanan sembarangan dari orang kamu gak kenal. Kalau Ina mau permen bilang sama Mama, nanti Mama beliin. Iya Ma, maaf ya. Ayo kita pulang. Ternyata bener ya. Kamu yang ngebunuh Ina. Intan, asal kamu tahu ya. Anak kamu itu Ina. Itu cuma jalan buat aku. Biar toko aku tuh laris terus. Aku akan laporin kamu ke polisi. Kamu harus bayar semuanya. Coba laporin aku. Mana ada bukti yang bisa terkait aku? Ada nggak? Jadi mendingan kamu diem aja. Apa kamu mau aku hajar lagi? Ingat ya, jangan main-main sama aku, apalagi istri aku. Kalau kamu buat kacau, kamu akan nyusul anak kesayangan kamu, Ina.
saya bisa membantumu untuk membalaskan dendam dan sakit hatimu, nak. Saya mau balas dendam. Saya nggak terima dikiniin, saya nggak terima. Dia harus bayar semuanya. Simpan dulu tenagamu. Luka ini luka duniawi. Luka hatimu itu butuh ritual untuk disembuhkan. Saya cuma mau Bowo hancur. Kalau memang itu maumu, aku bisa bantu. Tapi tunggu sampai tubuhmu pulih dulu. Setelah sembuh, baru kita mulai ritual santet mematikan yang akan membuatmu orang yang benci jadi menderita. Dengan santet Sigoro Pitu. Aku khawatir banget. Udah beberapa hari ini Mbak Intan gak kelihatan. Tokonya juga tutup. Rumahnya juga sepi. Kira-kira Mbak Intan kemana ya? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Mas Bowo ya, Maksudnya? Mas Bowo gimana? Waktu aku anterin Nunik pulang, Mas Bowo langsung marah. Bahkan aku sampai mau dipukul. Dia orangnya temperamental banget, Aku khawatirnya dia marah kalau Nunik cerita soal Intan. Sebagai suami aku juga pasti marah kalau denger istri aku diperlakuin seperti itu. Kamu ada benernya juga, Lik. Kalau dia bisa memperlakukan itu ke istrinya sendiri, pasti ke orang lain juga jauh lebih kejam. Ya Allah, semoga Mbak Intan sama Mbak Nunik gak kenapa-napa. Tolong lindungin mereka. Saya beri kamu 3 buntalan berisi media santet Sigoro Pitu. Simpan ketiganya di tempat orang yang kamu benci. Tempatkan di tempat yang tak terlihat, di sudut yang sulit dijangkau. Kali ini harusnya nggak ada yang lihat. Aku harus buat toko ini seolah habis kemalingan.
kamu kenapa, Mas? Enggak. Kayak ada yang mau bunuh aku. Mungkin kamu cuma mimpi, Mas. Atau enggak kamu ketindihan.